mungkin kita langsung mulai aja. Untuk sesi selanjutnya, eh, jadi sekarang kita mulai fokus di gimana kita menghasilkan forecast ya. Jadi tadi kita kan udah mendiskusikan bagaimana menyinkronkan antara forecasting proses dan decision making. Lalu kita juga udah mengeksplor time series kita punya buat apakah time series kita punya ada trend, ada seasonality atau ada komponen lain. Nah, sekarang kita melakukan extrapolative forecasting models untuk level time series. Jadi ini yang paling simple, yang paling gampang. Jadi yang kita udah tahu kan tadi bahwa di time series itu ada taksonominya, ada struktural, ada irregular, ada lalu di struktural ada level and seasonality. Nah sekarang ini juga taksonominya kombinasi antara trend dan seasonality dan hubungan antara trend dan seasonality whether they are additive or multiplicative. Nah kita hanya fokus di level ini aja saat ini. Jadi untuk memahami prinsip dasar dari forecasting, gimana kita melakukan benchmarking dan sebagainya yang paling basic itu. Untuk yang lain nanti akan kita diskusikan besok dengan exponential smoothing atau ARI. Nah, yang paling gampang itu adalah pertama kita dari naif ya, dari random walk, dari averages, dan kita akan memperkenalkan exponential smoothing untuk pertama kali. Sebenarnya apa sih yang model itu lakukan? Yang model lakukan adalah sebenarnya mencoba untuk mengingat masa lalu. Masa lalunya itu sangat dekat atau sangat jauh, gitu. Nah, kalau sangat dekat itu bisa dengan random walk. Jadi apa yang kita ingat hari ini itu adalah prediksi kita untuk besok. Cuman kalau misalnya kita melihat itu sangat-sangat panjang, kita ingat dari bayi, ngapain aja untuk mengambil putus untuk besok. Jadi ekstrimnya gitu. Nah, yang pertama kita menggunakan random walk. Oke. Ya. Nah, ini kita ada case study di sini. Ada 3 data personal care product ya di Eropa, dan kita diminta untuk melakukan forecasting untuk produk tersebut, levelnya stock keeping unit. Lalu kita ada datanya. Di sini nggak ada social event. Di sini ada experimental promotion during previous week. Jadi tiba-tiba salesnya sangat tinggi karena ada promosi. Nah, di sini pada tahun 2014 ini kita mengubah new customer. Kita punya new customer sehingga ada kenaikan dari sales yang kita punya. Oke. Dan pada tahun 2014 ini di 2014 ini kita ada out of stock. Jadi ada beberapa situasi yang mana nanti dari beberapa model yang kita punya, nanti kita bisa evaluasi mana yang lebih cocok di situasi tertentu tergantung konteksnya. Kalau kita menggunakan level time series, jadi kita hanya fokus pada level saja. Jadi kalau pakai yang tadi di series decomposition, berarti kita ekstrak di trended ya. Sedangkan nggak usah pakai seasonality, jadi hanya tidak aja kita bagi sisih antara error dan actual, kita akan ketemu garis merah ini. Gitu. Ini pun juga begitu. Oke, so ini contoh dari beberapa time series yang ada perubahan di tengah, yang ini ada outlier di akhir, yang ini termasuk konstan. Oke, so jadi kita apakah kalau misalnya yang paling simple itu adalah gimana kita lihat ya tadi yang kita memprediksi besok dengan informasi sekarang. Kalau misalnya kita memprediksi temperature di ruangan ini pasti akan sama kan? Sekarang sama 5 menit ke depan pasti akan sama. Jadi nggak akan banyak berubah gitu. Jadi itu yang disebut dengan naive forecast.
ini di notasinya yang suka matematika bahwa prediksi masa depan itu adalah data hari ini. Contoh gampangnya adalah seperti ini. Jadi hanya straight line. Dan nanti kalau misalnya kita punya horizon yang panjang, berarti kita punya garis lurus. Gitu. Itu untuk random walk. Dan ini nggak ada parameternya karena kita cukup satu observasi aja bisa melakukan ini. Kita hanya tahu data hari ini aja, masa depan atau seminggu ke depan cukup dengan random walk atau naif ini. Jadi sangat mudah, ya. Dan ini akan menjadi sangat berguna untuk benchmarking karena kalau kita punya model yang lebih jelek dari ini, ngapain kita lakukan forecasting? Kenapa kita harus membangun model yang lebih complicated daripada kita memprediksi masa depan dengan hasil data kemarin hari ini? Jadi ini jadi biasanya jadi benchmark untuk di paper economics atau di forecasting, management science, naif jadi benchmark. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini SQA ya, kita lihat datanya cukup level, tapi karena kita menggunakan data yang paling akhir ini sebagai forecast kita untuk ke depan, maka forecast kita akan ada di bawah di sini. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan pattern di SQ kita? Enggak juga. Ya, nanti kita akan bahas itu. Nah, di sini kita menggunakan 13, jadi horizonnya 13. Karena keputusannya ini planningnya adalah untuk 3 bulan. Jadi keputusan 13 apa? Karena ada planning dari planners, dia ngomong, oh kami butuh 13 minggu. Jadi kenapa 13 kan? Kita tadi sepakat ya, ini bukan good forecast ya. Karena apa? Karena ini tidak menunjukkan struktur dari data SQA. Kalau kita misalnya menggunakan, kalau kita menggunakan sampel terakhir untuk forecast. Nah, misal kita hanya punya separuh di angka 10 ini 9 ini, ya, kita memforecast 10 dengan angka dari 9. Sebenarnya yang kita lakukan dengan naif itu adalah mengcopy out data kita. Kita hanya memindahin kok data kita satu step ke depan. Artinya apa? Kita sebenarnya memodelkan randomness. Gitu. Karena ini hanya mengcopy saja satu step. Kalau misalnya nanti contohnya nih, there is no structure or information in the time series that we can use apart from distribution of noise. Jadi ini kalau kita buat distribusi tiap titik merah, nantinya kan itu membentuk distribusi dari noise dari time series itu sendiri. Jadi naif itu memodelkan randomness sebenarnya. Itulah kenapa saya tidak percaya dengan forecast dari stock market, karena forecast dari stock market itu lebih random. Bagi saya itu random walk, hanya noise. Mungkin ada beberapa struktur yang bisa ditangkap, tapi kalau misalnya ada beberapa struktur yang ditangkap, kenapa orang itu nggak jaya sekarang? Ya nggak sih? Ya kan? Jadi, well, cuma 5%. Ya. Cuma 5%. Jadi itu mungkin by chance bisa atau hal yang lain. Jadi makanya saya kalau ada beberapa orang yang minta saya supervisi PhD tapi topiknya finance, sorry no, karena secara filosofi itu tidak sesuai dengan filosofi saya. Kalau mau cari topik lain. Gitu, ya. Nah, ya, jadi ini contohnya nih. Jadi kalau misalnya kita punya data pertama, di emosi pertama ini kita lakukan forecast ya untuk 13 period. Kita punya data kedua di sini kita melakukan forecast untuk 13 period dan lain sebagainya. Kita punya ini 30, kita memproduksi 13 period. Kalau kita bikin distribusi, lagi-lagi ini distribusinya lebih ke random. Dan kalau teman-teman semua lihat di sini, forecastnya cukup volatile ya. Kadang di atas, kadang di bawah, tergantung di mana
titik akhir dari data yang kita punya. Sehingga ini tidak disarankan. How difficult is to plan such forecast, for example in production plan. Jadi setiap hari misalnya setiap bulan gitu, kita harus berubah setup dari machinery yang kita punya. Kan mahal itu. Jadi full time forecast here di sini kita tidak not keen on it. Oke, so ini naif. Contoh ini dari 3 dataset yang kita punya. Oh, enggak, beda nih. Jadi, naif ini kalau low noises ini cukup oke. Cuman kalau kita punya medium noises, min-nya ada di sini, tapi kita punya forecast di distribusi yang berbeda, ya, di sisi yang berbeda. Kalau kita punya yang sangat noisy, forecastnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, dan sebagainya. Kenapa naif di sini tidak disarankan? Nah, ini contoh yang kedua. Tadi kan kita ada eksperimen nih tentang campaign. Kalau misalnya kita menggunakan naif, menggunakan observasi sebelumnya karena ada campaign, berarti kita mikirnya bahwa ke depan ada campaign terus, which is not true. Jadi di sini tidak robust atas outlier. Jadi karena dia hanya mengcopy, jadi dia tidak robust terhadap outlier. Tapi ini kok ada perubahan, di sini cukup oke nih di sini sebenarnya. Kenapa? Karena naif mampu mengcapture perubahan sangat cepat. Yang ini kan dia mengcapture perubahan sangat cepat kan? Karena dia yang sebelumnya ada eksperimen sales, ada eksperimen campaign marketing, lalu forecastnya tinggi banget. Oh di sini karena dia hanya menggunakan memori selanjutnya, sehingga dia hanya mengikuti pattern yang ada. Begitu. Nah, di sini, naif is very easy to at picking up level shift and dramatic change or other dramatic changes. So level shift itu ada perubahan min di sini. Nanti kita lihat kalau kita menggunakan average, nanti average itu tidak oke untuk menangkap level shift karena dia ingat memori yang sangat panjang. Jadi kita bandingkan secara grafis. Okay, remember that the naif has a memory of only one observation. Jadi kita hanya melihat sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa memimprove, memperbaiki? Bagaimana kita bisa memprediksi, membuat forecast yang lebih baik, ya? Yang karena tadi awalnya kita hanya yang naif tadi kita hanya melihat satu memori. Sekarang kita di ekstrim nih. Kita lihat semua dari dataset. Oke. Kita di sini menggunakan average. Kita punya dataset, kita average, ya udah itu forecast. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa simple average itu adalah forecast itu. Kita bisa menggunakan simple average untuk forecast. Gak ada parameter, gampang, tidak punya the longest possible memory karena kalau data kita punya 1000, ya udah kita average dari observasi 0 sampai observasi 1000. Nah, di sini berarti si average tadi itu memberikan weights atau weights yang sama di setiap observasi. Jadi yang observasi yang paling lama itu diberikan weights yang sama dengan observasi hari kemarin. Mungkin itu berarti kita sangat ingat masa lalu dan kita berpikir bahwa kemarin itu sama pentingnya dengan masa lalu. Which is not true. Dia terlalu ingat, dia terlalu jauh, dia susah move on. Gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya gampang banget move on, yang ini banget move on. Gitu. Makanya biasanya kalau dilihat di sini ini kan average ya. Jadi kita hanya satu observasi kan nggak ada ya cuma ya udah itu. Nah, kalau yang kedua kita yang data ketiga ini kita bisa ambil average dari dua data ini. Ya observasi keempat kita bisa ambil average ketiga ini dan lain sebagainya. Kita tambah observasi ini sampai 51 atau 52 kita ambil average dari ini forecast. Nah, jadi ini cukup
efektif untuk memfiltering the noises, apalagi untuk level time series, ya. Tapi tidak ada variasi among origin. Karena apa? Kita hanya semakin banyak observasi yang kita punya, maka akan semakin bagus estimasi dari average kita, sehingga ya udah hanya segitu aja. Ya kalau nggak banyak berubah, paling berubah dari 0,001 dan sebagainya. Jadi nggak banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Yang naif itu kan bisa bervariasi. Kalau ini ya udah hanya stabil aja dinginnya. Ini contohnya bahwa tidak ada banyak variasi kalau kita lihat di sini untuk tiga noises yang berbeda, kita punya forecast yang hampir sama dibandingin yang tadi, yang naif. Low noises itu punya forecastnya di sini, medium noises punya mungkin di sini, high noises kita punya mungkin di ujung-ujung ini. Jadi lebih baik lebih uncertain ya kalau di naif. Kalau di sini ini sangat-sangat stable. Jadi ini kontras ini. Nah ini contoh nih. Ini mungkin sangat oke untuk kalau kita cuma ada promosi satu di titik itu aja dan mungkin besoknya kembali normal, maka ini sangat estimasi yang sangat oke. Karena apa? Karena dia nggak ingat, nggak dia jadi memori lama ini mendominasi dari memori yang kemarin. Gitu. Tapi karena ada perubahan ini, average itu tidak oke. Karena apa? Karena dia terlalu ingat situasi yang ada di sini. Dia nggak mampu menangkap perubahan yang ada di yang ini 2014 yang tadi ada new contract tadi. Jadi dia nggak mampu menangkap itu karena apa? Karena dia terlalu fokus sama yang masa lalu. Berarti preferensinya pada drastis atau enggak perubahannya itu ya? Iya, makanya tiap model tiap time series punya karakteristiknya sendiri, makanya kita harus selalu bikin kompetisi, bikin beberapa. Kita punya choice of the models. Ya, yang bawah itu apa karena yang masa lampaunya jumlahnya intensitasnya jadi lebih banyak sehingga ya, dia lebih lambat. Nah, nanti ini kan kita menggunakan semua datanya. Nanti setelah ini kita akan lihat gimana kalau kita menggunakan misalnya tadi average-nya dengan 3 observasi, 5 observasi, 6 observasi. Daripada kita menggunakan semua, lebih baik kita menggunakan simple moving average. Itu nanti berbeda dengan standard moving average. Nanti kita diskusi. Nah, tadi kan terlalu ekstrim nih. Yang satunya susah move on, yang satunya gampang move on. Terus kita cari balance-nya lah. Gimana caranya? Kalau yang tadi kan kita hanya menggunakan satu memori, yang satunya itu menggunakan banyak memori, kita hanya menggunakan sebagian memori saja untuk melakukan forecasting. Nah, ini yang disebut dengan simple moving average. Oke, jadi kita memprediksi satu step besok itu misal dari average dari 3 hari lalu. Dengan simple average 3, misalnya itu menggunakan 3 observasi sebelumnya, kita hitung average, itu adalah forecast kita untuk besok. Atau kita punya 5 observasi sebelumnya, hari ini sampai 4 hari yang lalu, hitung average, itu adalah forecast untuk besok. Kita bisa nambah lagi nih, sampai kita punya data semuanya. Jadi, simple moving average ini kayak apa ya? Kalau teman-teman bisa bayangin ini continuum. Yang satu naif, yang satu average full, right? Terus yang moving average ini tinggal seberapa banyak nih memori yang kita mau pakai. Gitu. Kita lihat contohnya. Jadi kita punya parameter K ini adalah seberapa jumlah observasi yang kita pakai untuk menghitung average. Dan ini menunjukkan bagaimana reaktifnya si metode ini terhadap new information. Jadi kalau misalnya kita average-nya sangat kecil, berarti kita sangat reaktif nih terhadap new information. Kalau kita average-nya dengan yang sangat panjang, kita relatif tidak reaktif terhadap new information. Jadi bagaimana menemukan ini cukup ya bisa
Kalau dengan ini kita trial and error aja sebenarnya, nggak ada cara khusus atau optimasi khusus atau estimasi khusus, hanya trial and error. Lagi-lagi kita menempatkan equal importance to all key observation. Jadi kalau misalnya kita punya data hari ini, kemarin sama 2 hari yang lalu, kita average, berarti kita menempatkan weight yang sama untuk hari ini, kemarin sama 2 hari yang lalu. Itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya YT plus 1 kan, terus besok kita punya YT plus YT min 1 plus YT min 2 dibanding 3, itu kan sama dengan ini kan. Jadi ini namanya yang disebut dengan equal weight. Pertanyaannya, apakah equal weight ini sensible? Itu nanti akan jadi diskusi ke depannya untuk setelah ini. Jadi untuk simple moving average, kita mengasumsikan bahwa 3 observasi ini punya importance yang sama untuk memprediksi masa depan. Bisa aja kita berargumen bahwa enggak kok, yang paling baru, yang paling tinggi, yang paling lama, yang YT P-2 ini yang paling kecil juga bisa. Tapi itu lebih complicated lagi karena kita harus menentukan weights-nya ini beda ya. Ini contohnya kalau kita menggunakan moving average 3, kita ambil 3 periode di sini ya, kita hitung average-nya, lalu ini adalah forecast kita. Lalu kita pindah ke 3 observasi. Kita lupakan yang pertama, kita hitung average-nya, ini adalah estimate average forecast kita untuk YT plus 4. Jadi kita pindah nih moving gitu ya. Nanti kita akan membandingkan ini dengan center moving average karena tadi kita kan menggunakan center moving average. Ini beda dengan center moving average. Karena kita kok center moving average kan kita ingin summary dan di sini nih kita ingin mensummarikan apa yang terjadi di Desember. Kalau ini kita ingin memprediksi apa yang terjadi di Februari. Jadi November, Januari, November, Desember, ya, itu memprediksi yang Februari ya? Iya, ini untuk prediksi yang Februari. Kalau yang tadi center moving average, kita ingin mengetahui apa yang terjadi di Desember. Tadi itu sebenarnya bukan forecast. Iya, deskriptif dulu. Gitu ya. Ini simple moving average untuk 3. Nah, ini contohnya nih. Jadi kadang mungkin agak lebih masuk akal ya. Maksudnya bukan masuk akal. Jadi mungkin lebih oke lah. Kalau ini 3, ini kan kita bisa lebih reaktif daripada yang di sini. Ini kan lebih stabil nih di sini karena hasil estimasi kita itu nggak banyak variasinya. Nah, dibandingin sama kalau kita menggunakan moving average 3, di sini kita banyak variasinya. Sehingga kalau misalnya kita tambah 1 observasi lagi, mungkin yang akan lebih reaktif dibandingin MA12. Gitu. Karena yang lebih appropriate, saya nggak bisa jawab karena kita harus lihat akurasinya dulu. Dan dari datanya ini mungkin, saya lebih cenderung ini ya. Cuman ini subjektif banget kalau saya jawab ya ini karena lebih stabil aja. Tergantung keperluan juga. Ya. Gitu. Jadi ini dengan simple moving average. Iya. Ada jawabannya ternyata. Ini ada estimate. Jadi ini karena kita mampu melakukan smoothing ya. Jadi ini sebenarnya kita melakukan smoothing dari data yang kita punya. Dari yang noisy jadi ini lebih smooth. Kalau tanyanya smooth apa enggak, bukan pasti yang lebih kayaknya pasti yang smooth. Iya, lebih tinggi lebih smooth. Ya. Makanya kalau misalnya kita menggunakan semua observasi, ya udah sekian ini, ya kan? Sini nanti menggunakan semua observasi, udah kita average dari semua observasi, lalu kita hasil forecastnya. Oh ini kan observasi dari yang sebelumnya,
Nah, ini kan dari posisi sebelumnya, dan sebagainya. Makanya kalau yang tadi, semakin panjang dataset yang kita punya untuk yang average, itu makanya lebih stabil. Yang awal kan agak jigli, lama-lama makin stabil. Kalau kita bandingin yang ini, ya kan? Awal-awal kan ini agak jigli nih, agak wobbly. Semakin panjang, semakin stabil. Karena apa? Karena kita menggunakan informasi. Kalau yang tadi, nggak begitu stabil. Karena hanya menggunakan sebagian observasi saja untuk menghasilkan forecast ini di sini. Untuk menghasilkan forecast ini kita hanya menggunakan 12 observasi. 12 observasi. Makanya ini lebih wobbly dibandingkan yang sebelumnya. Yang full average. Itu terus ini kalau misalnya kepanjangan pun itu kan terlalu far to insensitive to new information, jadi terlalu stabil. Ya, kalau kita di marketing misalnya untuk sales kita juga harus reaktif juga kan terhadap apa yang terjadi di hari ini. Kalau misalnya kita terlalu kenapa? Ya. Kalau misalnya untuk manufaktur mungkin mereka akan lebih suka yang stabil karena mereka nggak harus switch mesin. Saya pernah mungkin average ini di stock market penggunaan atau mungkin average yang rendah dan itu tergantung preferensi time frame kita. Ya, ini yang paling mudah sebenarnya. Jadi saya sempat trading dan pakai moving average cukup gampang. Apalagi kalau ada cross section gitu kan. Tapi, ya gitu. Nah ini kalau lihat distribusinya, kalau misalnya kita lihat makin panjang makin panjang parameternya, maka ini akan makin panjang, maka akan semakin dekat sama center. Karena apa? Karena kita punya level time series, karena kita mampu memfilter noises. Jadi kalau kita punya MA yang lebih panjang, nantinya forecast kita akan mendekati the true mean, the actual mean, the global mean. Ya, kalau misalnya ini beda juga, kepentingan juga beda-beda. Nah, ini contoh ketika kita ada ini tadi yang ada experimental marketing campaign, kita menggunakan MA30, maka akan tidak sensitif terhadap new information yang ada di sini. Tapi kalau kita menggunakan MA3, itu akan lebih sensitif terhadap campaign yang ada di sini, gitu ya. Jadi itu kenapa pentingnya kita melihat seberapa penting sih kita capture new information yang ada yang dekat dengan forecast origin. Begitu. Ini pun juga sama, kalau kita punya MA3, makanya akan cukup reaktif, sehingga dia bisa mengcapture apa yang terjadi di perubahan shift ini. Kalau kita punya MA30, maka mereka tidak punya, jadi tidak mampu untuk mengcapture apa yang terjadi di perubahan, apa yang terjadi di sini, gitu ya. Karena dia hanya ingat di bagian sini saja. Begitu. Itu loh kenapa lebih ke bagaimana kita melihat memori. Bagaimana kita memilih memori, mau memilih memori yang pendek atau memilih memori yang sangat panjang. Gitu. Jadi kalau long average itu lebih robust terhadap outliers. Kalau ada marketing campaign atau ada disruption gitu ya, yang itu hanya one off, itu lebih robust. Tapi kalau misalnya short average itu lebih reaktif, mungkin ada produk-produk yang fashion misalnya dia butuh yang sangat reaktif, maka menggunakan MA yang lebih kecil itu lebih oke daripada menggunakan MA yang panjang. Begitu. Nah ini perbedaannya bahwa yang tadi kita lakukan center moving average itu adalah descriptive tool, jadi itu bukan untuk memprediksi. Dia hanya descriptive tool aja. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau yang di CMA itu kan datanya makin mengecil nih.
makin panjang parameternya, dia akan makin kecil ke sini. Karena kita kehilangan data yang ada di awal dan di akhir. Ya. Jadi kalau dengan center moving average kita nggak bisa melakukan forecast karena apa? Data terakhirnya hilang. Nah, kalau kita menggunakan MA, berarti kita kan terus moving average-nya moving nih. Di sini kita tahu angkanya berapa, ini adalah forecast kita. Gitu. Jadi itu perbedaannya, tidak ada perbedaan antara kalkulasi di odd or even. It's not capable in producing forecast estimation of the trend. Jadi lebih, jadi nggak bagus untuk trend ya. Gitu. Nah, kelemahannya itu adalah di ini. Weights-nya sama. Is it sensible? Karena mungkin yang paling baru ini mungkin punya weights yang lebih besar daripada yang lama. Tapi ya makanya nah nih, does it make sense that information week 18 or 30 weeks ago is equally important to last week? Jadi apakah ini sensible atau enggak, itu jadi pertanyaan. Nah, caranya kita dengan assign weights. Jadi kayak kita kayak mengestimasi weights-nya itu sendiri gitu ya. Nah, weights-nya ini dengan kondisi bahwa the summation of the weights itself is equal to 1. It is quite difficult to estimate the weights karena karena ini hanya metode, ini bukan model. Model kita assign probability distribution, lalu kita mengasumsikan kita bisa menghasilkan probability distribution. Kalau ini hanya metode, kita tidak mengassign probability distribution ke dalam metode kita. Nah di sini maka kita tidak bisa, mungkin kita bisa saya belum pernah dengar ada sih yang melakukan ini, karena buat apa gitu. Ada metode yang lebih advance yang bisa melakukan bisa menghitung weight ini lebih oke gitu. Yang lihat bahwa sekarang ini weight-nya lebih tinggi, besok lebih rendah lagi dan sebagainya, jadi weight-nya exponential. Iya, bisa. Nah, jadi ini sangat complicated dan biasanya terlalu arbitrary. Kita nggak tahu mau assign mana sih yang tinggi, mana 0,9, mana 0,1, mana 0,0001. Jadi dengan weighted moving average ini tidak disarankan dan kita nggak akan melakukan ini juga. Nah, yang akan saya diskusikan selanjutnya ini adalah exponential smoothing. Jadi ini yang jadi basic untuk forecasting, biasanya dilakukan oleh practitioners karena cukup mudah. Karena hanya kita bisa melakukan exponential smoothing di Excel. Gitu aja sih sebenarnya. Dan itu lebih intuisinya lebih oke ya menurut saya. Nah, ini summary dari sampai sekarang. Kita hanya naif, terlalu free-shot memory, yang kita nggak bisa memfilter noise. Arithmetic mean itu terlalu ini selain memory, observation accurately weighted, moving average ini kita bisa kontrol, how robust and reactive, tapi sama problemnya bahwa kita punya weighted the weights here is equal for each of the observation. Nah, di weighted moving average ini mencoba untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini, tapi terlalu kompleks. Lalu apa komprominya? Nah, kita akan diskusikan tentang exponential smoothing concept. Jadi, kita punya observasi YT-1, YT-2, YT-3, lalu kita assign tiap observation ini dengan weights yang berbeda, tetapi kita akan melakukannya seperti ini. Jadi ketika kita weight untuk yang pertama, kita ambil 50%, ya, untuk T-1 kita ambil 25%, jadi berkurang 50%, ini berkurang 50% dari sini,
ini berkurang 50% dari sini, ini berkurang 50% dari sini, dan sebagainya, sampai yang di WT minus 6 ini sama dengan 0. Kalau kita lanjutin sampai yang panjang, akan 0 terus. Jadi kita mengassign weights-nya ini, yang kita memberikan importance yang penting di evaluasi yang paling dekat, tapi akan gradually reduce to 0. Ini konsep dari exponential smoothing. Contohnya seperti ini, bahwa kita punya, jadi kalau misalnya kita alpha, assume bahwa alpha-nya di 50%, ini sebenarnya adalah exponential function. Kita lihat bahwa the weights ini turun secara eksponensial. Semakin panjang, semakin panjang akan semakin dengan 0. Kalau misalnya kita punya alpha yang besar, nanti kita akan importance untuk observation yang T-nya akan besar, sehingga nanti kurvanya akan lebih cepat mendekati 0. Kalau kita punya alpha yang kecil, kita akan memiliki terus yang sangat panjang untuk distribusi dari weights ini. Begitu. Ya, ada pertanyaan? Saya mau tanya, tapi ada aplikasi mungkin. Ya, gimana? Jadi saya penasaran bahwa nggak percaya dengan stock market ini. Jadi kan saya juga pernah ke stock market gitu. Yang ingin saya tanyakan, yang nggak percaya itu forecasting untuk stock price-nya. Iya. Stock price-nya ya, berarti bukan karena metodenya karena kalau kita bicara forecasting ini bisa dilakukan untuk perusahaannya gitu. Misalnya bagi investor itu kan yang informasi itu yang kita bisa. Jadi kalau kita dapat informasi dari internal perusahaan, kita bisa lakukan yang mungkin dilakukan oleh tadi forecast misalkan kita forecast salesnya, kita forecast mau ada campaign atau enggak kan, informasi itu kita nggak dapat di nah, yang nggak percaya berarti forecast stock price-nya ya, bukan stock price-nya, bukan. Metode, jadi kemampuan kita untuk bisa memprediksi time series, memprediksi stock market itu yang saya nggak begitu percaya, skeptical gitu kan. Karena kalau misalnya kita punya time series data ini ya, Dow Jones atau apa gitu, kita take the first difference. Yang dipakai data historisnya cuma data price-nya. Iya. Jadi hanya price-nya aja. Iya. Bukan valuasi sahamnya. Itu beda lagi. Makanya saya lebih ke fundamental. Saya nggak begitu percaya sama technical. Karena nantinya apa? Nanti cuman kita kalau misalnya kita lihat Dow Jones tadi, take the first difference dari stationary. Kalau lihat stationary itu kan berarti kita hanya di levelnya kan 0. On average, by teori, kita nggak akan dapat apa-apa. Dow Jones ya nih. Gitu. Ya, tiap orang punya beda-beda ya. Tapi saya skeptical untuk model untuk forecasting, untuk financial forecasting, saya agak skeptical. Kebetulan saya belajar semua sih teknikal maupun fundamental, memang sedikit sekali yang berhasil, terutama di teknikal ya. Karena teknikal itu yang terbesar itu bukan di tekniknya, tapi lebih ke apa yang saya pahami, lebih ke psikologis tradernya. Jadi fear and greed-nya itu bukan di seberapa mampu kita forecast. Itu yang harus saya pelajari juga setahun belajar main saham. Terus kayak nggak cocok. Jadi memang personal, ini lebih personal sih. Ini mungkin ada orang yang tadi cocok dengan technical dan sebagainya menggunakan personal. Jadi ya, gitu. Terkait forecast ini juga kalau di laporan keuangan kayak buat financial modeling itu expected 5 tahun mendatang. Oh, itu beda lagi. Itu kan kita pakai laporan keuangan. Ya. Itu bisa fundamental kan? Fundamental. Ini tadi kan kita bicara stock price. Price-nya jadi lihat price lagi ya. Itu kan tadi karena kan tergantung psikologis dari tradersnya. Noise-nya kan terlalu banyak.
Gitu. Jadi sulit untuk memisahkan mana yang ini struktural, mana yang ini noise. Tapi kalau laporan keuangan saya percaya aja sih, karena kita harus misalnya memprediksi EPS untuk setahun ke depan, misalnya gitu kan, tiap kuartal bisa aja menggunakan EMA ini atau menggunakan simple ya exponential smoothing atau menggunakan average saja. Jadi beda lagi ya kalau itu filter. Gimana Mas? Kalau dari yang saya perhatikan tuh apa financial market susah karena distribusinya tuh berubah terus. Nah kalau di apa ya, ada nggak assessment yang bisa dipakai buat forecasting distribusinya? Jadi ada topik sendiri namanya probability forecasting. Jadi ini kan kita menghasilkan forecasting untuk poin. Lalu kita mencoba estimasi distribusinya. Nah ini yang kita forecast distribusinya, probability distributionnya yang kita forecast. Namanya probability forecasting. Itu biasanya ada di energy forecasting. Mereka sangat senang dengan probabilistic. Metodenya lebih complicated karena menggunakan tabula atau energy forecasting. Oil lebih ke electricity. Biasanya lebih ke electricity. Tapi ada itu probability forecasting dan biasanya menggunakan Bayesian. Oke, lanjut. Jadi ini contohnya ya. Kalau ini kan tadi pakai setengah kan gampang kita memvisualisasikannya karena dari T-1 ini cuma dikali aja 0,5 kali 0,5 kita dapat 0,25, 0,25 kali 0,5 kita dapat 12,5 dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya alpha ini atau weights-nya tadi 0,2, nah maka ini akan menjadi story yang berbeda itu bahwa kita punya 0,2 di sini dan selainnya ini adalah weights-nya ini equal to 0,8 ya. Weights-nya ya bukan weights kali YT-1 enggak, tapi weights-nya aja. Jadi kalau kita tambah 0,16 tambah 0,128 tambah 0,1024 itu nanti dan seterusnya nanti akan jadi 0,8 gitu menggunakan matematika. Ini juga sama kalau kita kali 0,2 kali 0,2 dikali ya ini di sini kan 0,8 dikali 0,2 kita dapat 0,16 dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita membentuk geometric geometric sequence sehingga kita bisa memodelkan seperti ini gitu. Nah, nanti kita lihat kalau exponential smoothing itu artinya apa? Kita melihat observasi hari ini. Jadi kalau kita memprediksi besok, kita lihat reaktif kita terhadap observasi hari ini ditambah dengan bagaimana kita forecast tadi masa lalu dikalikan dengan 1 minus alpha ini. Jadi kita kalau misalnya alfanya yang tinggi, berarti kita melihat reaktif terhadap informasi yang kemarin dan kita tidak melihat prediksi kemarin kita ada kumpulan dari berbagai prediksi YT ini kan prediksi kumpulan dari informasi yang sebelumnya ya. Ini kalau misalnya kita punya alfa yang rendah, kita tidak begitu reaktif terhadap informasi yang kemarin, tapi kita memberikan importance yang lebih besar untuk prediksi di masa lalu. Gitu. Jadi kalau misalnya alfanya tinggi, dia biasanya lebih reaktif. Kalau alfanya rendah, dia akan lebih stable. Itu sebenarnya lebih kalau misalnya alfanya sama dengan 1, kita akan mendapatkan naif forecast. Kenapa? Kalau ini 1 ini 0, YT plus 1 sama dengan YT sama dengan naif. Kalau kita punya alpha equal to 0, jadi prediksi YT prediksi ini kemarin itu sama dengan prediksi hari ini dan sama dengan prediksi besok sama dengan prediksi dan lain sebagainya. Jadi nggak ada informasi tambahan. Gitu. Ini yang disebut dengan simple exponential smoothing.
Low alpha implies that forecast is mostly based on the previous information. The high alpha implies that forecast is mostly based on the last information. Last information means that it's yesterday, but previous information it means that it's very young. Nanti kita lihat bagaimana aktifnya forecast ini di contohnya, ada contohnya nggak sih? Nah, ini kalau teman-teman suka matematika bisa di-derive. Kalau nggak ya sudah skip aja. Jadi kalau bisa kita masukin YT ini ke dalam sini, nanti muncul equation baru. Nanti kita lihat ya YT plus 1, YT min 1, sorry Y hat T min 1 ini nanti kita masukin lagi, substitusi sampai unlimited, nanti kita akan ketemu fungsi seperti ini. Dan seterusnya. Ya, makanya ini yang disebut dengan exponential smoothing karena ada exponential effect di sini. Ya, ini weights-nya yang dipengaruhi oleh number of legs, memori yang kita mau coba tangkap. Nah, kita juga bisa nih menginterpret exponential smoothing ini sebagai error forms. Jadi bagaimana kita melihatnya? Kita melihatnya bahwa forecast besok itu adalah sama dengan forecast hari ini plus proporsi dari information yang baru datang hari ini. Jadi kita lihat di sini bahwa bagaimana kita meng-capture new information yang datang hari ini untuk mengubah forecast kita hari ini. Kita punya forecast hari ini dari kemarin, terus new information come in, kita sesuaikan nih seberapa besar kita mau bereaksi gitu ya terhadap new information itu dengan kita mengontrolnya dengan alpha. Bagi saya ini lebih intuitif daripada sebelumnya karena new information ini kan ada di time T, ini semuanya di time T semua. Jadi kan sebenarnya kita hanya mengandalkan prediksi hari ini ditambah informasi baru. Seberapa besar kita reaktif terhadap informasi baru? Kalau misalnya ini 0, berarti kita nggak reaktif sama informasi baru. Kalau ini sama dengan 1, berarti kita sangat reaktif dengan randomness dan new information. Masukkan alfanya gimana? Itu ada nanti caranya. Error correction form ini ada kaitannya dengan error correction model itu kan? Ya, itu model ini metode. Tapi mungkin secara konsep mirip-mirip. Secara intuisi mirip-mirip. Karena apa? Karena tadi error correction form kita kan melihat error di masa lalu, ya kan? Alpha dari error nggak sih? Delta dari error nggak sih? Saya lupa ini. Tapi intinya adalah menggunakan informasi masa lalu dimasukkan dalam model. Karena apa? Karena informasi masa lalu itu bisa jadi proxy untuk membuat model kita lebih baik. Karena mengcapture hal-hal yang tidak di-capture oleh variabel kita pakai. Itu terus nanti ini kita bisa mengestimasi alfanya dengan mencari min. Jadi kita cari kayak trial and error ya. Kalau misalnya kita 0,1 forecastnya gimana, nanti kita hitung MSI errornya, nanti mean square error. Nanti kalau misalnya mana alpha yang paling rendah itu yang menghasilkan MSI yang paling rendah, itu nanti yang jadi alpha yang optimal. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kita punya tabel kalau kita punya T sampai T minus A di sini kita punya sangat tinggi alpha, maka di sini tidak relevan lagi karena ini akan jadi 0. Tapi kalau kita punya yang sangat-sangat kecil, yang di sini menjadi sangat relevan. Begitu. Jadi kenapa ini jadi sangat berguna? Karena alpha ini mampu menunjukkan seberapa panjang K yang tadi kita nggak bisa hitung, nggak bisa kita
prediksi yang kita bisa ya tentukan sebelumnya dengan simple moving average, dan kita juga bisa menghitung weights-nya. Jadi ini mencoba untuk solve the problem. Jadi untuk solve the problem of the moving average and weighted moving average, because this exponential smoothing can estimate the weight itself because of we know the length. So the alpha itself can estimate the weight and then also the length of the moving average. Karena kalau kita punya alpha yang besar, kita akan punya K yang pendek, dan kita bisa assign weights-nya easily. Kalau kita punya alpha yang kecil, kita bisa tentuin K-nya lebih panjang, dan weights-nya juga lebih kecil. Lebih terdistribusi. Ya. Nah, kenapa ini jadi lebih menarik daripada simple moving average atau weighted moving average, karena kita akhirnya bisa tahu seberapa panjang kita bisa menghitung the length of moving average dan juga weights. Ini contoh dari exponential smoothing. Kalau kita punya alpha 0,1 maka dia tidak reaktif terhadap informasi. Kalau kita punya alpha 0,3 mulai reaktif, 0,5 mulai reaktif, 0,7 makin reaktif. Kalau kita punya alpha sama dengan 1, ini sama dengan naif. Nah, di sini noise is filtered in this group, but then in this group noise is not filtered anymore. So we need to avoid this situation where the alpha is more than 0.5. Yang kita mau sebenarnya alpha itu lebih dari paling 0,1 0,2 biasanya, 0,3 0,5. Kalau terlalu tinggi berarti kita memodelkan noise. Nah, ini contoh ya, kalau misalnya kita 0,1, dia nggak reaktif terhadap new information, jadi tetap bus. Kalau kita punya alpha 0,3, dia akan put the importance of this outlier take into account, right? Kalau misalnya kita punya alpha yang lebih gede, ini juga akan lebih penting gitu bagi si model, bagi si metode ini gitu. Jadi tergantung dari alfanya. Jadi kalau misalnya kita punya data seperti ini, mungkin kalau ini hanya one off situation, mungkin kita akan memilih alfa yang rendah, karena nantinya titik ini akan kembali lagi ke level dan nggak akan berubah, kecuali kalau ini nantinya akan berubah ya. Nah, ini kita nggak bisa prediksi. Ini contohnya juga kalau alpha 0,1, dia location shift-nya nggak bisa sangat terlalu lambat untuk adjust information di sini. Tapi kalau kita punya 0,3 ini cukup baik. Karena apa? Karena dia mampu menangkap di time series itu, akhirnya kita bisa it's a good compromise between reactivity and robustness to noise. Kalau terlalu tinggi pun juga terlalu wobbly ya. Jadi make our focus react very fast, is not filter out the noise adequately. Jadi kita nggak bisa filter noise. Jadi yang penting adalah dari sini kita bisa melihat bahwa yang penting di forecasting itu kita bisa memfilter noise. Kita bisa tahu general pattern. Kita akhirnya dengan kita tahu general pattern, nanti kita bisa memisahkannya dengan noise, right? Dan nanti kita menggunakan general pattern itu untuk memperlihatkan. Jadi sebenarnya itu aja sih. Alpha harus lebih dari besar 0. Ini hanya empirik ya, secara empirik biasanya lebih kurang dari 0,5. Kita punya alpha 0,9 itu kita harus khawatir, karena mungkin kita forfeit gitu ya, mencoba untuk lebih ke naif karena sangat tinggi gitu. In example of it that is smooth and goes through the middle of our time series ya. Jadi lebih smooth di sini, lalu tapi kita nggak juga punya 0,001 karena sama aja dengan mean ya kan, karena tidak banyak efeknya gitu. Jadi saja dengan kita punya kayak averages, simple average.
Nah, makanya yang paling enak itu mungkin 1,2, 0,1, 0,2, 0,3 itu cukup oke untuk mengcapture new information yang datang di hari ini. Nah, problemnya adalah kalau kita model pakai ini, kita harus menentukan forecast kita pada observasi pertama. Ya kan? Jadi kita kan karena kita memforecast kita kan berarti forecast kita besok itu berdasarkan forecast kita hari ini plus informasi datang hari ini gimana kita bereaksi terhadap informasi yang datang. Tapi kan kita nggak tahu nih kalau kita data kan kita nggak mungkin tahu forecast kita waktu Big Bang misalnya, ya kan? Jadi ini harus ada estimasinya, harus kita mulai dari sesuatu. Ini yang berbeda dengan ARIMA, karena ARIMA mengasumsikan bahwa datanya unlimited, ya kan? Jadi time horizon-nya itu ya infinity. Kalau di sini kita harus mulai dari sesuatu. Kita harus mencoba estimate dari observasi pertama, ya. Ini rekursif. Jadi ketika kita sudah berhasil mengestimasi prediksi untuk observasi pertama, kita tahu alfa, kita bisa melakukan selanjutnya. Karena ini kan rekursif, gitu. Kita tahu Y1, kita tahu alfa, kita bisa tahu YH2. Dari kita tahu YH2, kita tahu alfa, kita tahu YH3. Dan seterusnya. Jadi ini kenapa initialization ini jadi sangat penting untuk simple exponential smoothing. Lagi-lagi nggak ada ya model yang sangat oke. Jadi pasti ada positif, pasti ada negatifnya. Di sini kita menambahkan satu masalah, intinya gimana kita mengestimasi Y1. Tetapi secara empirik kita bisa melakukannya dengan misalnya dengan Y1 itu kayak average dari 10 observasi pertama. Atau kita bisa menggunakan observasi pertama sebagai actualnya itu sebagai forecast kita. Itu juga bisa. Atau kita bisa menggunakan 0. Mungkin. Gitu. Jadi ada banyak cara untuk mengestimasi observasi pertama. Ya, yang paling advance itu dengan numerical optimization. Jadi kita secara bersama-sama mengoptimasi alpha dengan initial value bersama-sama dengan optimisasi. Nah, ini contohnya. Kalau kita punya initial value yang jelek, nanti akan mendrive kita untuk punya smoothing parameter yang tinggi. Jadi ada koneksi antara initial value sama smoothing parameters. Jadi kalau misalnya kita punya smoothing parameter yang tinggi, maka kita tidak akan initial value ini nggak akan sangat berguna, ya nggak sih? Karena apa? Karena kita udah nggak ingat nih masa lalu. Kalau kita punya smoothing parameter yang rendah, initial value ini jadi penting. Karena apa? Karena ini akan mengingat masa lalu sangat panjang. Gitu. Kalau kita punya smoothing parameter yang sangat kecil. Jadi ada koneksi antara initial value sama parameter smoothing parameter, dan itu nggak bisa. Sebenarnya secara teori perlu dikondisikan. Jadi harus diestimasi bersama-sama. Tetapi secara numerical cukup sulit untuk mengestimasi dua-duanya secara baik. Jadi kita ini yang jadi pertanyaan juga di riset bagaimana mengestimasi dua variabel ini. Nah, kalau kita punya trend, ya yang kita diskusikan kan simple moving average. Jadi asumsinya adalah model kita level. Kalau kita punya data trend, tapi kita menggunakan simple moving average, dengan simple exponential smoothing, nggak akan berhasil. Karena apa? Kita hanya mencoba memodelkan trennya ini aja. Kalau misalnya 0,2 yang sangat lambat, ya kan? Jadi ini kayak nggak mungkin. Di 0,7 selalu tinggi, terlalu overfit. Di sini juga garis lurus, gitu. Karena kita nggak bisa memprediksi. Kita nggak di model ini ada tren, hanya level saja. Makanya kenapa forecast-nya ini garis lurus. Untuk simple moving average, forecast selalu garis lurus. Whether it makes sense? No. Tapi itu mudah. Kadang kita meng-sacrifice complexity dengan kemudahannya. Jadi makin
Mungkin kita nggak perlu yang terlalu kompleks, tapi itu cukup cukup oke, ya udah nggak masalah. Tapi di sini ini nggak masuk akal karena apa? Karena di sini kan kelihatan naik nih, tapi di sini fokusnya garis lurus. Jadi kayak oke. Jadi butuh model yang lain yang mampu mengcapture tren dan nantinya kita bisa memproduksi forecast yang ada komponen trennya. Di sini karena kita nggak punya komponen tren, jadi ya udah forecastnya garis lurus aja. Juga dengan seasonal time series. Jadi kalau kita seasonal time series dengan exponential smoothing nggak bisa. Karena apa? Karena kita hanya memodelkan noise aja sebenarnya. Gitu. Kita nggak bisa mengcapture seasonality, kita nggak bisa mengcapture, ya di sini nggak ada tren ya, kita nggak bisa mengcapture seasonality. Jadi untuk simple exponential smoothing ini nggak bisa digunakan untuk seasonal time series. Jadi hanya bisa digunakan untuk level time series saja. Nah, terus ini apakah straight line itu make sense? Enggak juga. Kalau misalnya kalau kita nggak punya trend seasonal, oke lah. Cuma kalau kita punya seasonality, maka ya nggak masuk akal gitu. Jadi makanya kita punya cara lain untuk namanya state space model. Kita menggunakan exponential ETS namanya. Jadi kita menggunakan framework state space model untuk bisa memasukkan trend dan seasonality di exponential smoothing. Nanti akan dibahas besok. Tapi ini hanya mengenalkan saja bahwa forecast kita adalah level di pengaruh error, lalu level ini dan model kedua memodelkan bagaimana kita dynamics of the level itself yang dipengaruhi oleh informasi. Jadi ketika kita masukkan LT ini ke dalam sini, substitusi nanti kita akan punya equation yang cukup oke ya, cukup reasonable. Itu. Tapi ini besok aja karena ya ini besok aja karena yang penting kita bisa memprediksi the states ya bisa memprediksi level aja dulu. Nanti kita baru mau berubah ke state space besok pagi membuat modelnya lebih kompleks dan bisa menangkap trend dan seasonality itu aja sebenarnya. Dan enaknya enaknya di ETS karena kita punya state space ini, kita bisa memodelkan prediction interval. Kalau yang tadi kita nggak bisa, karena kita nggak assign probability function di dalam model ini. Nah, kalau kita state space dengan state space model, kita bisa memodelkan exponential smoothing sebagai statistical model. Nanti kita bisa menghasilkan prediction interval which is more useful than the point forecast. Nah, ini untuk kalau mau coba-coba bisa lihat efeknya untuk berbagai dataset. Selanjutnya ada pertanyaan mungkin? Mau toilet break 5 menit? Ya? Oke. Nanti balik lagi jam 14.09 ya. Pak, sama tren itu sama kan? Kenapa? Level sama tren itu sama kan? Level dan tren. Level tuh biasanya ya kalau mau breakdown itu agak sulit ya sebenarnya. Jadi kalau ada kalau di trend di time series itu nantinya level trennya itu sendiri. Level itu untuk jangka panjang stasioner gitu. Ya, station. Itu level itu stasioner. Oh, tren itu. Iya. Oh, ya. Oke.